Setelah Bapak Tiada, sebuah kisah dari @nyata. Teman-teman juga bisa follow akun Twitter beliau ya. Untuk linknya ada di deskripsi. Dan sebelum kita masuk ke selengkapnya, mari kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dan ini dia selengkapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Sementara itu di sisi lain, aku tak memiliki masalah denganmu, dan aku pun tak sepicik itu. Aku hanya ingin kau percaya, ucapnya pada Danu. Hanya beberapa hari lagi, kejadian naas itu akan terulang. Dia pelakunya. Kau harus membantu aku. Bawa barang ini ke dalam rumah. Selamatkan keluargamu, bujuk Doni, sembari memberikan benda berbungkus kain putih pada dirinya. Danu terdiam. Dia bingung harus berpihak pada kubu mana. Untuk saat ini tak ada orang yang dapat dia percayai. Namun, melihat teror yang kerap terjadi di rumah, membuat dirinya lebih condong memihak pada Doni. Apalagi, sebab kematian Eka juga sudah diketahui karena ulah Mbah Trimo. Dan Dafalah yang meminta beliau melakukannya. Danu terdiam sejenak. Oke, aku harap kau sedang tidak bersandiwara. Bila engkau berbohong, kedua tanganku akan mengantarkanmu ke neraka, ujar Danu meraih kasar kerah baju Doni dan mengambil bungkusan putih dari genggaman tangannya. Danu pergi dengan membawa bungkusan itu. Sesuai dengan arahan, dia harus menanam di dalam rumah, di mana benda itu akan menjadi tameng penangkal santet yang akan dikirimkan Dava tepat di 100 hari kematian Pak Mangun. Sesampainya di rumah, Danu mengingat malam di mana Eka dan Doni menyambanginya untuk memberitahu perihal wafatnya bapak. Malam di mana dia terakhir kali bertemu Eka. Waktu itu Eka menceritakan akan keluh kesah perihal kelakuan Dava yang selalu saja menjelekan Doni karena belum mampu memberikan nafkah kepada keluarga kecil mereka. Lantas, dari mulutnya itu juga, Danu mendapatkan kabar bahwa Citra tewas. Semua terasa mengganggu pikiran, membuat kepala Danu pusing tak kepalang, memikirkan kenapa Dava bisa bertindak sejauh itu. Rasa rakus dan kurang menikmati akan pemberian Allah. Harta memang bisa membutakan mata seseorang, pikir Danu, coba memahami. Pagi menjelang, hari itu Danu mengajukan cuti 2 hari lamanya. Dia kembali coba untuk menelisik detail peristiwa. Rumah sakit menjadi tempat pertama yang dikunjungi olehnya. Dari sana, dia malah mendapatkan cerita yang membuat dia merinding, di mana tepat pada kematian Pak Mangun, dokter Kencana, serta asistennya juga mengalami nasib yang naas. Batin Danu kembali bertanya, apa ada sangkut paut Dava dengan kematian kedua tenaga medis itu? Sekitaran jam 11 pagi, dia pergi menuju rumah Mbah Trimo. Danu berencana berbicara 4 mata dengan pria tua itu, karena kala dia memergoki Dava berada di sana, sejatinya tidak banyak hal yang dapat digali, karena Mbah Trimo pada saat itu telah babak belur. Sekitaran jam 4 sore dirinya tiba. Mbah Trimo tampak sedang bersantai di depan rumah. Dirinya terlihat bugar. Hanya saja, kala melihat batang hidung Danu berada di sana, langsung membuat wajah Mbah Trimo memerah. Untuk apa lagi kau kemari? Aku tidak ada urusan dan tidak mau lagi berurusan dengan keluarga kalian, bentak Mbah Trimo berkata sinis. Alot pembicaraan yang terjadi, namun dengan berkorban isi di dalam dompet dan janji dirinya yang akan membayar lebih bila masalah ini terpecahkan, membuat Mbah Trimo melunak. Beliau akhirnya mau untuk berbicara perihal apa permohonan Dava kepadanya. Kurang lebih sejam mereka berbicara, semua terasa jelas. Danu hanya dapat mengelus dada, tidak mempercayai kelakuan bejat nan busuk yang sedang dipersiapkan seseorang kepada keluarganya dan dirinya. Di akhir pembicaraan, Danu diberikan selembar kertas oleh Mbah Trimo. Dia pun pergi dari kediaman dukun kampung tersebut. Langkah besi beroda 2 itu kini menuju ke rumah Doni. Semua harus diselesaikan sebelum 100 hari, ucapnya dalam hati. Jam 10 malam, Danu tiba di rumah Doni.
Ia menceritakan semua kepada Doni akan informasi yang dia dapat dari Mbah Trimo. Apa kini kau percaya aku? Aku tak mungkin tega membunuh Eka. Aku sangat menyayanginya. Bangsat, bangsat kau Dava. Aku akan membunuhmu. Teriak Doni kesal mendengar cerita Danu pada dirinya. Aku memang miskin, Mas. Kalaupun Eka tak mendapatkan warisan, aku tak peduli. Aku sadar aku belum bisa memberikan nafkah, tapi seharusnya Dava membunuh dia, ucap Doni. Sesungguhkan sembari menangis. Wardanu coba menenangkan suasana. Saat ini hanya berpikir jernih yang bisa membebaskan kita, nasihat Danu padanya. Singkat kisah, hampir jam 12 malam, Danu akhirnya berpamitan. Setelah mencuci wajahnya di kamar mandi Doni. Don, maafkan aku ya. Di 100 hari Bapak, kamu datang. Eka layak mendapatkan hak warisan, pinta Danu padanya. Iya, terima kasih Mas, jawab Doni singkat. Dan singkat cerita, akhirnya 100 hari mendiang tiba. Acara tahlil kembali dilaksanakan. Hari itu, Pak Darman pun turut hadir, di mana setelah acara, beliau akan mengesahkan serta membagikan hak waris sesuai wasiat mendiang. Jam 9:30, waktu yang ditunggu tiba. Walau ada cekcok karena Dava sempat bersitegang karena hadirnya Doni, semua bisa teratasi. Danu mengambil alih keadaan dengan meminta semuanya untuk saling menjaga sikap dan diri. Akhirnya semua anggota keluarga Pak Mangun yang tersisa berkumpul di ruang tamu bersama Pak Darman, serta Ustadz Soleh yang khusus diminta oleh Danu untuk turut menjadi saksi. Pak Darman mulai membacakan wasiat. Satu persatu aset Pak Mangun dibagi sesuai dengan permintaan almarhum. Dengan wajah sinis, suka tak suka Dava akhirnya menerima keputusan itu. Dan sesuai janji Danu, mendiang Eka juga akan mendapatkan hak waris yang nominalnya kurang lebih 500 juta rupiah. Doni tersenyum mendengarkannya. Setidaknya hal itu dapat dia lakukan untuk sementara waktu. Setelah Pak Darman berpulang, sanak saudara itu masih berkumpul. Ustadz Soleh juga masih diminta untuk berada di sana. Disitulah Danu mulai berbicara. Hak Eka 500 juta rupiah yang akan diwariskan ke Lena. Dengan catatan uang itu akan dipergunakan setelah dia dewasa. Uang akan didepositokan atas nama dan dapat diambil kala Lena sudah berumur 18 tahun. Jelas Danu? Yang membuat Dava memandang Danu tajam. Dia tersenyum atas keputusan tersebut. Sementara Doni, suaminya Eka, atau bapaknya Lena, atau mantunya almarhum, langsung terdiam. Wajahnya kusut menampakkan ketidakpuasan. Selain itu ada hal lain yang ingin kusampaikan, ucap Danu kembali berbicara. Pertama, aku bisa saja menuntut orang biadab yang memalsukan tanda tangan ibu, Citra dan Lukman pada permintaan suntik mati kepada bapak, ucap Danu yang membuat semua mata seketika menjadi tegang. Kedua, untukmu Doni, engkau sudah terlalu jauh melangkah untuk menguasai harta keluargaku. Kau bahkan tega untuk membunuh dan menyakiti ipar-iparmu. Walau kau salah, karena Dava yang sudah mengetahui rencana busukmu pergi untuk mencari penangkal. Sayangnya dia tak menyadari bahwa kau menggunakan Eka, istrimu sendiri, sebagai tumbal kelakuan bejatmu. Dan di saat santet itu berbalik padamu, Eka lah yang menjadi korban. Ya, semua tak bisa dibuktikan lagi karena Eka sudah tiada. Tapi aku tak yakin Eka ikut ambil andil dalam perbuatan kejimu. Dan kau juga yang membuat Lukman menjadi pesakitan. Sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala terlalu mencintai adikku sehingga kau tak berhasil membunuh dirinya. Doni seketika terdiam. Wajahnya berkeringat dingin. Matanya celingukan ketakutan menatap mata-mata sinis yang mempertanyakan kebenaran omongan Danu. Doni benar-benar terpojok dan tak berpikir Danu mampu untuk membongkar perbuatannya di depan umum. Aku tidak melakukannya, jawab Doni membela diri. Iya, aku percaya padamu untuk satu perkara kematian Dokter Kencana. Bukan begitu, Dava? Kata Danu sembari menatap ke arah Dava. Apa karena 2 miliar yang diminta dari Kencana membuatmu gusar? Kala dokter itu mengancam dirimu dan Eka, Dokter Kencana akan membeberkan bahwa kalian memalsukan tanda tangan Ibu, Citra dan Lukman. Bentak Wardanu berbicara. Apa itu benar, Dava?
Apa kau tega membunuh bapakmu sendiri? Durhaka, terkutuk kamu!" maki Bu Dwi sembari menangis histeris yang membuat suara gaduh keras terdengar. Dan di saat krusial tersebut, tiba-tiba angin berhembus kencang, menjatuhkan foto besar almarhum Pak Mangun. Semua sempat terdiam, hanya Doni yang tampak tersenyum. "Astagfirullah," ucap Ustadz Soleh yang disambut teriak kaget beberapa orang melihat penampakan pocong Pak Mangun hadir di sana. Maaf Doni, aku mengembalikan bungkusan putihmu. Benda terkutuk itu ada di kamar mandimu. Santet yang kau tujukan untuk Dava di 100 hari kematian Bapak," ucap Danu. "Aku juga berhasil menemui dukun yang membantumu, Mbah Trimo. Memberikan aku nama pada secari kertas. Nama dukun yang membantu perbuatan busukmu." Jelas Wardanu habis menguliti iparnya pada saat itu. Doni tersenyum sinis. Jantungnya berdebar kencang mendengar apa yang dikatakan Danu. Sekilas dia mengingat kata maaf yang diucapkan Danu padanya. "Kau hanya menyebarkan berita bohong, Danu," ucap Doni masih berusaha membela diri. Lalu dengan gerakan cepat Doni berlari kabur dari rumah itu. Dava berusaha menghalangi dirinya. Namun Danu menangkap tubuh Dava serta membiarkan Doni kabur. "Biarkan dia. Kini tinggal masalah kau, Dava," ucap Danu kembali berbicara serius sembari menatap kedua mata adiknya itu. Danu melepas pelukannya perlahan. Dava memelas. Seketika dia berlutut menyembah di kaki ibunya. Maafkan aku, Bu. Aku sungguh tak bermaksud membunuh Bapak. Itu aku lakukan untuk membuat Bapak dapat lepas dari penyakitnya. Dava salah. Maafkan Dava." Isak tangis Dava pecah di ruangan itu. Ibu Dwi tak melunak. Dia menepis tangan putra sulung yang menyembah di kakinya. "Maaf, Bu. Dava khilaf. Dava tak menyangka dokter itu akan memeras kami setelah masalah itu. Doni menjanjikan akan menyelesaikan permasalahan. Dava tak mengira dia menggunakan ilmu hitam. Terlebih ketika Citra mati, barulah Dava sadar dan berusaha mencoba melindungi kalian. Tapi Eka malah menjadi korban dari kelicikan Doni." Jelas Dava berinang air mata. Ibu Dwi tetap tak dapat menerima pembelaan diri Dava. Malam itu Dava dan keluarganya diusir oleh dirinya. Ibu Dwi murka dan memutuskan hubungan dengan Dava maupun keluarga kecilnya. Dan hal itu menjadi penutup peristiwa di rumah almarhum Pak Mangun. Sementara Doni yang kabur bergegas menuju dukun yang membantu dirinya. Dia berharap masih bisa merubah keadaan. Pasti aku akan membalas kalian semua," ucapnya. Lantas hal yang mengerikan itu terjadi. Doni tiba-tiba berteriak histeris, Panas! Santet itu ternyata telah menggerogoti dirinya. Tubuhnya mulai menghitam seperti terbakar. Doni semakin kesakitan, yang membuat dia menepikan mobil, merintih di pinggir jalan. Tak hanya sampai di situ, dia mematahkan tangan serta menghantamkan kepalanya berkali-kali di aspal jalan. Kepalanya bercucur darah. Doni terkapar. Pergi, tidak, bukan aku," ucapnya mengigau. Doni pada saat itu melihat sosok pocong mengerikan berwajah Pak Mangun. "Tua bangka sialan, aku tak akan mati. Akan kurampas semua hartamu dan membantai semua keluargamu." Doni sesumbar. Dia masih berkata kasar sekalipun dirinya sedari tadi sudah memuntahkan begitu banyak darah. Doni mencoba untuk berdiri kembali, hendak mengajak sosok pocong itu untuk berduel. "Aku tak takut, akan kubunuh kalian semua," ucapnya yang menjadi kata terakhir sebelum perutnya tiba-tiba pecah. Usus berserakan di jalanan. Doni jatuh terkapar untuk kedua kalinya dan menjadi akhir hayatnya. Dan kisah ini selesai. Terima kasih teman-teman. Semoga bisa mendapatkan pelajaran ya. Yang namanya warisan itu panas, sangat panas. Ya seperti kisah ini. Bahkan mantunya saja sewenang-wenang gitu ya, menghabisi anak-anak dari Pak Mangun. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah lainnya. Alhamdulillahirrabbilalamin.